Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas balik ya, membahas sebuah sejarah ya bagi umat Islam, yaitu sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Bagi umat Muslim mungkin ini merupakan sebuah kejadian yang tidak akan pernah bisa dilupakan, bahkan setiap tahunnya pasti dirayakan ya teman-teman. Tentunya umat muslim sangat bangga, sangat bersukaria, beryuforia dengan kejadian Isra Mi'raj ini ya, yang insya Allah juga akan dilakukan 17 hari yang akan datang ya teman-teman, tepatnya di tanggal 18 Februari insya Allah ya. Baik, kita bahas. Jadi ada silang pendapat ya teman-teman tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj ini. Jadi ada yang mengatakan di tahun 10 kenabian, ada yang mengatakan di awal kenabian ya. Tetapi beberapa riwayat yang saya temukan ya di situ menyebutkan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj ini terjadi di saat masa kenabian di fase Mekah ya teman-teman. Jadi Isra Mi'raj ini terjadinya ketika Rasulullah ini masih di dalam fase Mekah. Apa saja hal yang melandasi terjadinya Isra Mi'raj ini? Yaitu yang pertama adalah Amul Husni teman-teman. Jadi tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa kok disebut dengan tahun kesedihan teman-teman? Karena di tahun tersebut ya, beliau ini kehilangan sesosok pendamping hidup yang sangat beliau cintai, yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga pamannya yang selalu setia membela dia dalam berdakwah, yaitu Abu Thalib atau ayah dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib, yang kebetulan beliau ini adalah pamannya ya, yang mengasuh Rasulullah semenjak Rasulullah masih kecil teman-teman. Abu Thalib ini menggantikan tugas ayahnya ya teman-teman sebagai pemimpin kota Mekah ya, meskipun Abu Thalib ini merupakan pemimpin, tetapi beliau ini harus hidup dalam keadaan yang cukup susah ya teman-teman. Ini hanya sekedar info saja. Jadi pada peristiwa Amul Husni itu teman-teman ya, Rasulullah ini benar-benar dalam keadaan yang sangat terpuruk ya, sangat sedih ya. Terlebih kedua orang yang sangat beliau cintai, yang sangat melindungi beliau ini telah tiada teman-teman. Dan di saat itu pula ya, cengkraman dari kaum kafir Quraisy ya, ini sangat menjadi-jadi juga kepada umat muslim ya. Dan saat itu belum ada perintah untuk berhijrah teman-teman, atau berpindah dari Mekah menuju ke Madinah, itu belum ada teman-teman. Jadi Rasulullah ini sangat keadaan beliau ini sangat memprihatinkan di saat itu ya, dimana di sisi lain beliau sedih karena istrinya dan pamannya meninggal ya, di sisi lain umatnya ya yang selalu ditekan, ditindas ya, apalagi di era awal-awal Islam itu, di saat fase dakwah di Mekah itu, Rasulullah banyak sekali musuh-musuh yang membenci beliau ya, seperti Abu Jahal, pamannya sendiri Abu Lahab, kemudian Abu Sofyan, dan banyak lagi ya. Dan di saat itu umat Rasulullah ini tergolong kaum-kaum yang lemah teman-teman ya, seperti budak, kemudian ini orang yang tidak punya seperti itu, yang mana tidak punya kekuatan diplomasi dalam membantu Rasulullah untuk berdakwah ya. Bahkan di saat fase awal-awal Islam itu sampai Rasulullah itu berdoa teman-teman. Doanya yaitu, ya Allah, muliakanlah Islam dari salah satu dari dua Umar bin Hisham ya, atau yang dikenal dengan Abu Jahal, ataukah Umar bin Khattab. Dan saat itu Allah menjawab doa Rasulnya dan memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan di saat itu Islam ini mulai kuat teman-teman, di saat Umar bin Khattab ini masuk Islam, karena orang yang sangat disegani ya Umar bin Khattab di eranya ini. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di malam hari teman-teman ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di malam hari. Jadi di sini Isra itu
berarti perjalanan Rasulullah ya dari Masjidil Haram ya di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina sekarang. Nah, jadi perjalanan itu di waktu itu ya, di waktu itu dianggap suatu hal yang mustahil, teman-teman. Karena apabila naik kendaraan seperti kuda atau mungkin unta, itu memerlukan waktu perjalanan kurang lebih 1 bulan untuk pemberangkatannya, teman-teman. Berarti apabila pulang dan pergi, itu butuh waktu selama 2 bulan. Nah, itu hanya dilakukan dalam waktu kurang dari 1 malam, teman-teman. Tentunya ini mustahil ya bagi logika manusia, apalagi di era itu yang mana kendaraan ini masih terbatas, teman-teman. Masih terbatas di transportasi menggunakan hewan seperti itu. Tetapi kita sebagai umat muslim wajib mengimani bahwasanya hal itu tidaklah mustahil bagi Allah ya. Karena Isra Mi'raj itu juga salah satu mukjizat beliau. Nah, di saat beliau ini sedang melakukan perjalanan Isra, teman-teman ya, dari rumah beliau di Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina atau di Yerusalem itu, Rasulullah menaiki kendaraan ya teman-teman ya, yang kita kenal dengan istilah buraq. Kalau digambarkan itu seperti kuda berwarna putih, memiliki sayap ya, dan memiliki kecepatan setara dengan kecepatan halilintar, teman-teman. Itu kalau digambarkan dalam wujud manusia ya, kalau digambarkan dari logika manusia ya. Tetapi bagaimana bentuk aslinya itu wallahu alam, karena buraq ini merupakan salah satu kendaraan surga, teman-teman. Sesampainya beliau di Masjidil Aqsa ya, jadi perjalanan beliau ini dipandu oleh malaikat Jibril, teman-teman. Saat beliau menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa, beliau ini diminta oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat ya, dan menjadi imam bagi seluruh malaikat-malaikat yang lain. Jadi saat itu malaikat Jibril ini mengumumkan kepada para malaikat, sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat malaikat Jibril ini untuk turun dan melaksanakan sholat yang dipimpin oleh Rasulullah di saat itu. Kemudian setelah melaksanakan sholat itu, teman-teman, Jibril mengajak Rasulullah bersama buraq tentunya ini untuk naik ke langit, teman-teman ya, untuk naik ke langit bertemu dengan para nabi terdahulu sebelum Rasulullah ya, tentunya dalam alam ruh ya teman-teman ya. Jadi meskipun Rasulullah berangkat ke sana itu secara fisik, tetapi yang ditemui di sana itu dalam bentuk ruh, teman-teman. Dan semua itu kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah sudah menginginkan terjadinya hal itu. Sesampainya di langit pertama, beliau bertemu dengan para nabi sampai di langit ke-7 ya. Kemudian Rasulullah dipersilakan untuk naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan di situ Rasulullah ini berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdialog, beliau bercengkrama dengan Allah secara langsung ya. Dan di momen ini juga, teman-teman, ya, Rasulullah ini menerima perintah untuk ibadah atau kewajiban sholat bagi umatnya sebanyak berapa, teman-teman? Ya, 50 rakaat. Tentunya Rasulullah mempertimbangkan, teman-teman ya, apalagi umat-umat Rasulullah di era sekarang yang seperti kita ini ya, Rasul itu mempertimbangkan itu. Apakah sanggup kalau umatku ini melaksanakan semuanya? Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk turun lagi dan meminta saran atau nasihat dari nabi-nabi yang lain ya, teman-teman. Kemudian para nabi yang lain mengatakan juga iya Muhammad benar, kalau misalnya umatmu ini diberikan kewajiban sholat 50 rakaat, tentunya ini sulit Muhammad, seperti itu. Apalagi kamu ini nabi akhir zaman ya. Di akhir zaman ini orang banyak yang seperti ini, banyak yang begini, banyak yang seperti ini. Ayolah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha.
setelah menyampaikan apa yang disarankan oleh para nabi-nabi yang ada di langit di bawahnya, ya, Allah pun mengkorting ya istilahnya, ya, kita bahasakan saja mengkorting sholat itu menjadi 45. Nah, Rasulullah masih mempertimbangkan juga, akhirnya beliau turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, naik dipotong 5, turun lagi, minta pendapat, hingga akhirnya tersisalah setelah beberapa kali Rasulullah ini naik turun, ya, akhirnya Rasulullah hanya mendapatkan perintah untuk kewajiban sholat sebanyak 5 waktu bagi umatnya. Nah, tanpa pikir panjang ya Rasulullah menyetujui itu, teman-teman, ya, karena dari 50 tinggal 5, ini kan masa ditawar lagi gitu loh. Jadi saat itu Rasulullah mengiyakan dan beliau dipersilahkan untuk kembali ke bumi, teman-teman. Nah, keesokan harinya beliau ini menceritakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, dan Abu Bakar pun juga membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi gini, teman-teman, kenapa kok Abu Bakar itu bisa langsung percaya ya dengan Rasulullah? Aisyah juga percaya dengan Rasulullah, bahkan umat-umat yang lain di saat itu juga langsung percaya pada Rasulullah. Jadi gini, teman-teman, Rasulullah itu terkenal dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu adalah orang yang sangat jujur, baik dalam perangainya, baik dalam perdagangannya. Bahkan karir beliau itu beliau capai dengan kejujuran, teman-teman. Bayangkan di saat itu orang-orang ini istilahnya suka mentumpuk harta ya, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, tapi Rasulullah tidak, teman-teman, ya. Apalagi apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah pasti benar, itu sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Bahkan ketika beliau pertama kali ya memproklamirkan diri sebagai nabi, ya, beliau ini naik di salah satu gunung, kemudian mengumpulkan para umatnya, para penduduk Mekah di saat itu, para kafir Quraisy itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Quraisy, apakah aku pernah sekalipun berbohong kepada kalian? Mereka bilangnya tidak, karena memang Rasulullah ini dijaga, teman-teman, dijaga oleh Allah. Beliau diberi sifat maksum yang artinya bebas dari dosa, ya. Tentunya kaum kafir Quraisy mengatakan tidak pernah Muhammad. Kemudian Rasulullah berkata lagi, berarti kalian ini percaya ya pada apa yang saya katakan? Para Quraisy juga bilang, iya Muhammad. Kemudian beliau berkata lagi, sesungguhnya aku dipilih oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang nabi, menjadi seorang nabi akhir zaman. Apakah kalian percaya? Di saat itu penduduk Mekah ini terdiam, teman-teman. Di saat itu penduduk Mekah ini terdiam, dan tiba-tiba pamannya sendiri ya, yang kita tahu ya besok akan dilaknat oleh Allah, bahkan itu diabadikan dalam sebuah surat, yaitu Abu Lahab. Ini adalah orang yang pertama kali menentang, ya, seperti itu. Kemudian, teman-teman, ya, Rasulullah ini mengajarkan kepada umatnya ya tentang apa itu sholat, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara pembersihan diri sebelum melaksanakan sholat, bagaimana menata niat sholat, bahkan lafaz-lafaz bacaan-bacaannya pun ini diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya atau pada kaum muslimin di saat itu, dan mereka dengan cepat bisa menerima, sehingga di tahun itu ya, itu adalah pertama kali tahun dimana ibadah sholat itu diresmikan ya sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim, itu, teman-teman. Nah, di saat perjalanan Mi'raj itu, teman-teman, ya, Rasulullah ini ditampakkan umatnya ya, para umatnya yang besok dimasukkan ke dalam neraka, teman-teman. Nah, jadi beliau melihat seseorang yang memukuli kepalanya dengan palu yang sangat besar, ada orang yang memotong lidahnya sendiri, ada orang yang kurus kering,
ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu, dan beliau bertanya kepada mereka, dosa apa yang kalian lakukan, seperti itu, dan dijawab sama mereka, dosanya ini, dosanya ini, dosanya ini. Nah, di saat sudah selesai melaksanakan peristiwa tersebut, teman-teman, itu diceritakan kepada kepada umatnya ya teman-teman ya, sebagai landasan hidup ya. Jadi sebagai contoh, apabila kamu melanggar seperti ini, maka akibatnya akan seperti ini. Nah, itu dari situ Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Dan saat itu tentunya bagi umat yang beriman ya, pada sahabat-sahabat yang muslim itu langsung mempercayai teman-teman, apalagi Rasulullah ini kan seorang rasul ya. Sampai pada akhirnya Rasulullah ini menceritakan kepada seluruh penduduk Mekah. Nah, bagaimana respon penduduk Mekah? Ya tentunya karena dasarnya memang tidak suka ya dengan Nabi Muhammad ya. Tentunya mereka menolak, memusuhi, bahkan mengatai bahwasanya Rasulullah ini berdusta. Karena mereka menggunakan logika teman-teman ya. Kalau logikanya dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan, kok bisa ya hanya ditempuh dalam waktu 1 malam, itu nggak mungkin ya. Apalagi dari bumi menuju ke langit ya, hanya kurang dari 1 malam, itu kan nggak mungkin di logika saat itu ya. Wong sekarang saja mungkin juga nggak mungkin ya kalau itu terjadi dalam waktu 1 malam ya. Tapi kembali lagi, itu semua adalah mukjizat bagi beliau. Kita harus mengimani bahwasanya setiap nabi, setiap rasul ini diberikan kelebihan berupa mukjizat teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya kekurangan itu dari saya, dan kelebihan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin apabila ada yang perlu dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi ke tahun 2023 ini ya. Semoga kita selalu dalam ketakwaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.